Yesus saja, amin, yang mati atas Golgota, amin, haleluya. Dialah gembala jiwaku yang sungguh, haleluya. Yesus dialah harapanku, amin, haleluya. Tuhan Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Tuhan Yesus menebus dosaku, amin, haleluya. Tuhan Yesus pohon selamatku dan kemenanganku, amin, haleluya. Tuhan Yesus dia satu-satunya harapanku, amin, haleluya. Tuhan Yesuslah harapanku, harapan jiwaku, amin. Yesus melepas menebus dosaku, amin, amin, haleluya. Dialah pohon selamat dan kemenanganku, haleluya. Hanya Yesus dialah harapanku, amin, haleluya. Tuhan pembelaku di dalam pencobaan, Yesus bebaskan dengan kuasa-Nya, amin, haleluya. Ku ditegakkan dengan kokoh bagai karang yang teguh, haleluya. Yesus dialah harapanku, amin, haleluya. Yesus satu-satunya harapanku di dalam hidupku, amin, amin. Yesus yang selamatkan hidupku, amin, haleluya. Dialah pohon selamat dan kemenanganku, haleluya. Yesus dialah harapanku, amin, haleluya. Dia menyediakan bagiku tempat di surga, tempat yang sangat indah dan senang selamanya. Sungguh berbahagia bila setia percaya Yesus hanyalah Tuhan Yesus harapanku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus melepas juru selamatku, amin, haleluya. Selamat suka ialah pohon kemenanganku, haleluya. Yesus satu-satunya harapanku. Ibrani pasal 10 ayat 35, 36, 37. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Yesus harapan hidupku, amin, haleluya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah,
karena memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada. Amin. Haleluya. Tanpa menentukan kedatangannya kembali, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Amin. Yesus melepas menebus dosaku. Amin. Haleluya. Tuhan sudah sediakan tempat surga selamanya. Ku mau setia, cinta dan taat pada firman-Nya. Amin. Haleluya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. 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 Yesus pelepas dosaku. Amin. Haleluya. Dialah pohon keselamatanku, Dialah juru selamatku yang sempurna. Tuhan Yesuslah harapanku. Amin. Amin. Tuhan sucikan hidupku oleh firman-Mu. Sementara aku mau baca firman yang kudus, ampun Tuhan, ampunilah semua dosaku, semua kesalahanku, kelalaianku Bapa. Sucikan hidupku oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berfirmanlah, jadikanlah hidupku bejana tanah liat, bentuklah hidupku Tuhan. Amin. Roh Kudus, sucikanlah hidupku, kuduskanlah hidupku oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir pada malam hari ini Tuhan. Sebelum kami berbaring tidur, kami utamakan Engkau, isi kami dengan firman. Karena Engkau sebagai awal dan akhir, Alfa dan Omega. Dan firman-Mu sumber kebenaran akan menguduskan tiap langkah hidup kami. Supaya kami tidak hancur dalam dunia ini Bapa, tapi kami selamat sentosa masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus berfirman Bapa, kuasa firman-Mu menguasai dalam hidup kami. Kerjakan seluruh kehendak-Mu, dan Roh Kudus bekerja, kuduskan hidup kami supaya kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menakmu sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada Senin malam tanggal 21 Februari 2022. Besok tanggal 22, angkanya 22 sama saudara ya, besok. Waktu mari kita senantiasa hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Waktu begitu cepat. Dari sejak kita dilahirkan sampai detik ini,
senantiasa kita dipelihara oleh Tuhan, membuktikan Yesus harapan kita yang sempurna. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab Efesus pasal ke-6, puji Tuhan. Supaya pasal ke-6 kita tuntaskan satu pasal, supaya besok malam kita masuk dalam kitab Filipi. Amin, haleluya. Kita lalui hari demi hari bersama firman Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, ada kemenangan. Biarpun di tengah-tengah COVID pandemi 19 ini, Omikron boleh meningkat, tapi rohani kita terus meningkat. Sehingga kita ada proteksi, ada pagar ilahi. Sehingga dalam nama Yesus kita usir itu Omikron. Kita usir itu pandemi COVID. Virus-virus itu sama dengan iblis itu, saudara. Kita usir dalam nama Yesus. Kita dibentengi, dipagari oleh kuasa darah Yesus, Roh Kudus, dan firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjatalah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu mustahil iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjatalah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikatkan pinggang dengan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Titikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukannya semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya menghibur hatimu, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Ayat 24 terakhir. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Kita mau rajin semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Roh kita menyala-nyala. Firman Tuhan pagi dan malam. Malam ini, besok pagi terus kita taat kepada firman Tuhan. Kita tidak ada celah buat iblis. Kita tidak ada celah buat Omikron. Ya, tidak ada celah bagi dunia. Tapi terbuka senantiasa Yesus Kristus. Karena dia harapan kita. Dia juru selamat kita. Dia satu-satunya junjungan kita. Yesus sudah berjanji. Tuhan akan berikan hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Puji Tuhan. Yang pertama saudara kita bahas di sini. Di ayat 10. Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Jadi sentralnya Tuhan, kita menjadi kuat Bapak Ibu. Ini penting. Saya sudah katakan di tahun 2022, jadikan Yesus sebagai sentral. Kalau jadikan sentral, kita kuat. Karena di dalamnya dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat. Di dalam Tuhan ada kuat, bukan di dalam dunia. Bukan kuat di dalam uang. Bukan kuat di dalam kekuatan kita. Tapi kuat di dalam Tuhan. Berarti kita harus ada di dalam. Bukan di luar. Kalau di dalam, berarti Tuhan akan bentengi kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan memagari kita seperti apa? Saya kasih ayat. Ayub 1 ayat 10. Tuhan akan memagari kita dengan pagar ilahi. Nah, Ayub 1 ayat 10 dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Amin. Jadi yang pertama, mari kita minta Tuhan membentengi kita kalau kita ada di dalam Tuhan. Maka jangan keluar dari firman Allah. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Jadikan Yesus sentral pusat dalam seluruh aspek hidup kita. Sebelum makan harus berdoa. Setelah makan berdoa.
Mau berangkat bekerja, berdoa. Pulang kerja, berdoa. Mau pergi pelayanan, berdoa. Apapun doa, jadikan Yesus sebagai sentral. Supaya kita tidak diganggu oleh COVID, Omikron. Tidak diganggu oleh gangguan iblis. Tidak diganggu oleh dosa zina seperti Raja Daud. Apapun doa, minta benteng ilahi. Pagar ilahi, mata kita dibungkus oleh darah Yesus. Mulut kita dibungkus oleh darah Yesus. Semuanya oleh firman Allah. Sehingga kita kuat. Karena apa, saudara? Perlu tahu di ayat 12. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita iblis, saudara. Ini setan, ini punya pemerintah, punya struktur organisasinya. 4 struktur organisasi iblis, saudara. Dari pemerintah, punya kepemerintahan dia. Pemerintahan bukan pemerintah kita, tapi pemerintahan dalam bentuk roh. Itu iblis, saudara. Ada pemerintah, terus berikutnya melawan penguasa. Siapa penguasa? Saya semua iblis ini. Terus ada penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan keempat, melawan roh jadul. Jadi strukturnya iblis, saudara. Maka kita harus dibentengi. Jadi ada 3 hal, saudara. Yang pertama, kita harus kuat. Karena apa? Musuh kita yang kedua itu iblis. Yang ketiga, kita harus dilengkapi di ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kembali lagi kepada sentral. Kalau yang pertama, sentralnya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kita di dunia ini penuh dengan tantangan. Dunia penuh dengan pergumulan. Penuh dengan peperangan. Tapi kita kembali kepada sentralnya Tuhan Yesus. Angka 3. Saya terangkan selalu kita bicara 3. Angka 3, angka kemenangan. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Harus kembali kepada di tengah-tengah pergumulan kita. Di tengah-tengah Bapak Ibu mungkin menghadapi cobaan. Menghadapi pergumulan. Menghadapi anak kena sakit di rumah sakit. Pandemi COVID-19 Omikron. Jangan lupa sebut nama Yesus, langkah dengan iman. Karena kalau bersama Yesus sentralnya ada iman, saudara. Coba saudara baca di ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Kalau sentralnya Tuhan Yesus, kita punya iman kepada Yesus. Seperti yang saya katakan dalam Wahyu 14 ayat 12. Iman hanya kepada Yesus. Kalau iman kepada Yesus, Tuhan akan bentengi kita. Kalau Tuhan bentengi kita, siapa lawan kita? Tidak ada, saudara. Oleh itu kalau sentralnya Tuhan Yesus di ayat 18. Karena kita sentralnya Tuhan Yesus. Maka katakan di ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah tiap waktu di dalam roh. Dan berjaga dalam doamu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Karena kita adalah orang-orang kudus. Kalau sentralnya Tuhan Yesus. Apa kerjaan kita? Doa seperti hari ini. Saya orang kudus. Bapak Ibu orang kudus. Kerjanya berdoa sama ucap syukur. Mengutamakan firman Tuhan. Baca firman Allah. Pokoknya hidup kita. Harus kita kuat sentralnya Tuhan Yesus. Yang kedua, di tengah-tengah pergumulan kita melawan roh jauh udara. Melawan pandemi COVID-19, kita lawan dengan nama Yesus. Yang ketiga, sentralnya Tuhan Yesus. Menggunakan perisai iman. Lawan dengan perlengkapan senjata. Kita kembali kepada sentralnya Tuhan Yesus. Dengan apa? Berdoa mengucap syukur. Kalau itu sentralnya Tuhan Yesus. Maka saya kait terakhir. Rom 8 ayat 31. Karena Tuhan akan menyertai kita. Rom 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Enggak ada, saudara. Kalau kita dibentengi, siapa yang bisa lawan Tuhan? Maka Tuhan berfirman Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berperang ganti kamu. Kamu diam saja. Karena kita apa? Kita di dalam Yesus. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Kalau sentral hidup kita, dialah satu-satunya harapan kita. Dia juru selamat kita. Dia perisai kita. Dia segala-galanya. Dia akan membela kita. Dia akan menaungi kita. Dia akan menjaga kita sebagai biji mata Tuhan. Karena dia satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus penebus dosaku. Amin. Haleluya. Dia pohon selamat. Amin. Haleluya. Dan kemenanganku. Haleluya. Tuhan Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus harapanku, juru selamatku. Amin. Amin. Aku hamba-Mu, anak-Mu, Tuhan Yesus. Ku mau setia dan taat. Aku mau cinta Yesus
sampai selamanya. Karena nanti aku hidup di surga bersama Yesus. Amin, haleluya. Sampai akhir nanti aku bersama Yesus hidup di surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat berbaring dan istirahat. Tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Jadikan Yesus harapan kita, sentralnya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pergumulan, tetap kita berdoa. Jadikan Yesus sebagai perisai segala-galanya. Dia menaungi kita, menjaga, menyelamatkan kita. Rom 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan? Tidak ada. Karena Dia satu-satunya Tuhan berperang ganti kita, dan kita masuk di dalam keselamatan bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.